membangun kantor kesekretariatan dan juga tempat pendidikan dan pelatihan, kan Betul, begitu ya Pak? Iya Pak. Nah ini cara mewujudkannya gimana? Karena memang dari awal saya melihat ini merupakan salah satu masalah yang ada di dalam APIT Indonesia. Walaupun memang saat ini APIT Indonesia sudah mempunyai kantor pusat, tetapi kan masih sewa, kan begitu? Iya. Nah ini gimana Pak Agus? Jadi sekarang ini juga kan dari kepengurusan sekarang sudah ada meninggalkan kas ya. Harapan saya atau harapan kami itu ingin membuat organisasi ini bermanfaat kepada orang lain, kepada anggotanya. Kalau bisa bukan anggotanya aja, tapi kepada seluruh teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang posisinya ada di dalam kota kah, ada di pinggiran kota kah, atau ada di pelosok sana, itu bermanfaat. Pemerataan yang dipastikan. Karena apa? Karena Asosiasi Pendingin Indonesia ini kita sebut Asosiasi Pendingin Indonesia, APITU. Indonesia berarti kan dari Sabang sampai Merauke, itu harus merasakan semuanya. Jadikan Pak Agus, jadikan asosiasi ini besar, jadikan asosiasi ini bermanfaat, asosiasi ini kalau bisa sampai ke negeri seberang, perkenalkan kepada mereka. Pak Agus kan sering keluar negeri toh, sampaikan kepada mereka, Pak di sini ada, Bapak udah nggak usah ngurusin, biar kami yang ngurus. Seperti itu, bermanfaat. Tujuan dari kepengurusan itu, tujuan dari pengenalan itu adalah bermanfaat untuk saudara yang lain. Yang pertama, yang putus sekolah. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang terputus sekolahnya. Nah, Pak, ayo Pak berdirikan sekolahan. Nah, tujuan kami seperti itu Pak. Diberikan sekolah gratis, diberikan sekolah berbayar, silakan berbayar, tapi tidak memberatkan kepada kawan-kawan semuanya. Seperti itu sih Pak tujuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan Mujiono ID. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, seorang narasumber yang mungkin teman-teman sudah sering melihatnya. Beliau adalah Bapak Agus Susilo. Bapak Agus Susilo ini adalah Direktur Utama PT Pesona Mitra Trama Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua DPD APITU Jabar. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat dan bahagia. Kelihatannya Insya begitu. Allah, Insya Allah. Pak Agus, belakangan ini kan memang marak dibincangkan di media sosial, kemudian di di teman-teman asosiasi anggota APITU Indonesia, bahwa Pak Agus ini mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum APITU Indonesia untuk periode 2023-2028 Pak ya? Insya Allah Pak. Jadi gimana Pak Agus, benar atau tidak? Insya Allah benar Pak. Benar ya? Kemarin saya juga sudah membaca ya Pak, syarat dan ketentuan sebagai calon, dan itu saya bisa masuk, dan tanggal 23 sudah dapat tembusan bahwasanya masuk sebagai kompetitor untuk dalam kompetisi sebagai calon ketua APITU 2023-2028. Oh ya, jadi sudah masuk nominasi sebagai calon ketua umum ya Pak? Betul Pak. Oke, baik Pak Agus. Jadi memang ada banyak pertanyaan yang sering ditanyakan dalam hal ini di media sosial, kemudian bertanya saya langsung. Karena saya sebagai media tentunya banyak informasi-informasi yang masuk, yang kali ini tentu akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Pak. Yang pertama kalinya mungkin bisa sedikit saja diperkenalkan mengenai Pak Agus ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susilo. Kebetulan saat ini adalah Direktur dari PT Pesona Mitra Trama Indonesia dan juga adalah Ketua APITU DPD Jawa Barat. Salam kenal dan ke seluruh anggota APITU seluruh Indonesia. Pak. Baik. Nah, itu ya. Jadi beliau adalah memang sudah berkecimpung di dunia pendingin dan tata udara, karena di PMI sendiri juga bidangnya itu Pak ya. Betul Pak. Saya lihat kita juga sama di bidang AC. Oh iya. Masuk di APITU dari mulai kapan Pak Agus?
Pak, saya sebenarnya untuk daftar Apitu ini dari awal-awal Apitu sudah ikut. Nah, tetapi mulai aktif, betul-betul aktif itu di 2017, Pak. Oh, berarti dari awal itu di API Waktu 1 ya? API 1 saya sudah ikut, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Oh. Pak. Jadi teman ya saya hanya ikut sana sini aja, jadi nggak secara keaktifan saya di organisasi belum ada. Oh, gitu. Karena emang waktu itu masih sibuk dengan urusan dapur, Pak, masih sibuk dengan di perusahaan. Oh, gitu. iya, baik. Oh, jadi tentu ada banyak pertanyaan, Pak, karena saya sebagai media dan juga sebagai anggota APITU Indonesia, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman dari media sosial yang saat ini tentunya sangat ramai ya. Iya, Pak Agus ini tujuannya apa mencalonkan diri sebagai ketua APITU Indonesia ini? Nggih, Nah, ini, Pak. Terima kasih. Jadi gini, Pak, di awalnya adalah saya ini pengen, Pak, bermanfaat ini buat orang banyak. Ya. Nah, karena disampaikan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang sebenarnya. Ya, baik. Ini awalnya di situ, Pak. Dan saya melihat, Pak, untuk Apitu ini adalah organisasi profesi yang sangat besar ya, Pak ya. Udah yang independen, yang harus mandiri, Pak. Ini karena ini sangat berpeluang untuk menjadi rujukan. Untuk menjadi rujukan ini bagi dari pemerintah, dari pabrik, dari municipal untuk mencari ahli-ahli pendingin ini gitu, Pak. Nah, ini makanya untuk itulah, Pak, saya juga akan mengajak teman-teman semuanya dari anggota Apitu dari Sabang sampai Merauke untuk bergotong royong supaya mewujudkan cita-cita kita bersama itu, Pak. Insya Allah saya sudah menyusun, Pak, program-program untuk Apitu ke depan, yaitu visi misi. Nah, ini baik. Insya Allah sesuai dengan ADART yang udah ada di Apitu Indonesia itu sendiri. Jadi itu, Pak, Bapak sudah menyusun dan disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang saat ini berlaku di APITU Indonesia gitu, Pak ya? Betul, Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, untuk visinya. Oke, Pak. Terima kasih. Visi saya ini yaitu cenderung ya, Pak, meneruskan cita-cita untuk berilmu, berkarya menuju sejahtera. Ini adalah mutunya Apitu ini sendiri, Pak. Nah, dengan mewujudkan akhlak mulia, persaudaraan, mandiri, cerdas, dan tanggap teknologi untuk masa depan Apitu Indonesia yang lebih baik. Oh, berarti dengan kalimat ini apakah benar yang beredar di media sosial berarti Bapak ini adalah calon yang dicalonkan oleh ketua sebelumnya? Gimana nih jawaban Pak Agus? Jadi gini, Pak, sebenarnya dicalonkan juga enggak, tetapi saya mencalonkan, Pak. Tapi saya juga datang kepada DPP untuk minta restu, utamanya itu, Pak, saya minta izin, Pak, saya akan mencalonkan dengan misi saya A, B, C, D, termasuk yang tadi saya sampaikan ya, Pak. Ada misi-misi saya. Nah, itu, Pak, di ininya saya sampaikan ke Pak Ketum bahwasanya ya monggo selama Pak Agus juga punya masa, bahasanya gitu, Pak, punya masa, punya teman-teman dari Apitu ini yang akan memilih, karena sisi lainnya Pak Ketum ini kan nggak bisa mengarahkan untuk semua ini untuk jadi milik saya, tapi hanya memberikan dukungan dan merestui saja, Pak. Selebihnya adalah terserah anggotanya, seperti itu. Gitu sih, jadi Pak. rumor yang beredar itu mungkin salah, Pak ya? Mungkin karena bisa jadi seperti saya itu, juga sudah tanya dengan ketua umum sendiri bahwa siapapun yang akan maju menjadi ketua umum berikutnya ya monggo silakan, tidak Betul, ada Pak, yang dihalang-halangi. Betul, kan Pak. gitu ya. Iya, Pak. Ya, itu tadi untuk visinya Pak Agus ya. Nah, untuk misinya bisa disampaikan Pak Agus kepada Baik, teman-teman. Pak, misi kita ini kan cukup banyak, Pak, karena saya juga berencana untuk ke Apitu ini bukan sendiri, Pak, tapi dengan tim. Nah, itu. Saya akan buat tim ini sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya untuk Apitu Indonesia yang notabene emang sangat luas di Sangat luas, Indonesia. ya. Nah, ini saya bacakan ya, Pak. Ya, baik, Pak Agus. Untuk misi kami itu yaitu satu, menciptakan wadah rutin untuk berkumpul dan bersosial dari tingkat DPC, DPD, dan DPP yang bertujuan untuk berbagi ilmu,
mengenai teknologi terkini, meningkatkan kepercayaan diri dalam berniaga dan meningkatkan sikap yang unggul serta berkualitas dalam segi pelayanan terhadap konsumen. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu membangun suasana organisasi yang kondusif serta saling mendukung antar anggota dan pengurus. Yang ketiga yaitu mengembangkan kapasitas serta kompetensi para pengurus organisasi untuk lingkup jabatan masing-masing. Nah ini yang keempatnya yaitu terus membangun kerjasama yang bermanfaat bagi seluruh anggota dengan pihak pemerintah, organisasi, prinsipal, lembaga pendidikan dan perusahaan yang bergerak di bidang pendingin dan tata udara. Yang kelima yaitu menggali potensi yang ada dalam organisasi untuk pengembangan menuju kemajuan ekosistem pendingin tata udara yang bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam yaitu mewujudkan cara pandang anggota yang bermental wirausaha untuk terus maju dan berkembang dalam bentuk peningkatan pengetahuan berniaga tingkat UKM dan UMKM. Ini yang terakhir, yang ketujuh yaitu terus berjuang bersama seluruh anggota untuk mewujudkan organisasi mandiri yang terpercaya dan berkualitas. Ini aja itu, Pak. 7 misinya Pak Agus, 7 misi, Pak. Dan saya rasa kalau ketujuh-tujuhnya ini bisa diaplikasikan, tentu Apindo Indonesia akan jauh lebih baik lagi dari masa saat ini. Mudah-mudahan tercapai Pak Agus. Amin, amin Pak. Ya, jadi dalam mencapai tujuan daripada organisasi atau tim Pak Agus ini tentunya akan ada program kerja dan landasan kerja. Iya Pak. Jadi untuk menuju ke program-program kerja nanti Pak, kita perlu punya landasan dulu ya Pak. Landasan khusus dalam artian yang akan saya kembangkan, yang saya akan tumbuhkan ke anggota, yaitu satu, akhlak mulia ini yaitu satu ya Pak, kita akan berusaha menumbuhkan sikap tidak merasa diri paling benar, yang terus selalu terbuka terhadap perbedaan dan pendapat. Jadi perbedaan pendapat sama sesama anggota ini harus terus kita hargai, tetapi kita dengan saling menghormati. Itu Pak. Terus yang ketiganya yaitu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang berikutnya itu bekerja sama dengan pihak luar Pak, dengan untuk meningkatkan sikap dan aturan dalam bekerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya yaitu persaudaraan. Nah, persaudaraan ini yaitu meyakinkan seluruh anggota dan pengurus bahwa kita mempunyai tujuan serta sikap yang sama Pak, untuk membangun Apindo Indonesia dengan memberikan informasi yang jelas serta akurat dalam setiap langkah kerja kepengurusan baik tingkat DPC, DPD dan DPP. Yaitu yang berikutnya yaitu melahirkan wadah baru untuk berkegiatan serta silaturahmi yang rutin di tingkat DPC, DPD dan DPP. Baik. Nah, ini persaudaraan ini Pak. Nah, berikutnya adalah mandiri. Nah, mandiri ini berusaha keras Pak, berusaha keras bersama seluruh anggota untuk memiliki kesekretariatan, pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang pendingin dan tata udara. Insya Allah kita akan targetkan Pak untuk punya sekretariat sendiri, Pak. Nah, terus yaitu menciptakan peluang pemasukan dana yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi kita akan berusaha Pak cari dana untuk kemajuan organisasi, seperti itu Pak. Terus berikutnya yaitu menumbuh kembangkan keinginan anggota untuk maju dan usaha masing-masing secara bersama dan saling mendukung. Jadi menumbuh kembangkan keinginan anggota ini karena pada dasarnya Pak, semua anggota kita ini kan pengen maju Pak, pengen sejahtera. Nah, disinilah saya akan bergandengan tangan dengan semua anggota, gimana kita bisa maju bersama, sukses bersama dan sejahtera bersama seluruh anggota Apindo. Seperti itu Pak. Baik Gus.
Oke, yang berikutnya yaitu adalah cerdas, Pak. Cerdas ini yaitu meningkatkan kemampuan teknisi seluruh anggota sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi peningkatan ini ya mungkin kita akan adakan training-training, Pak. Iya. Baik mulai skill di teknis ataupun di wirausaha ataupun di keorganisasian. Yaitu yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus di bidang lingkup kerja masing-masing dengan mengadakan pendidikan serta pelatihan berkala. Jadi kita ini akan buat, Pak, pelatihan ini untuk DPC, ketua DPC, ketua DPD ini secara bersama, Pak, dari pengurus ya, Pak, pengurus DPC, pengurus DPC, DPD ini kita akan rutin, Pak, mengadakan pelatihan di bidang keorganisasian maupun di bidang cara-cara, karena sekarang juga cara surat menyurat itu pun masih banyak yang harus kita perbaiki. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas kerjasama dengan pihak luar organisasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Jadi di sini adalah meningkatkan kerjasama. Saya bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan organisasi lain. Ini untuk kebermanfaatan untuk anggota API itu seluruh Indonesia. Ya, baik. Itu cerdas, Pak. Nah, tangkap teknologi, ya ini di sini adalah meneruskan dan meningkatkan kualitas program EMS, Pak. Karena EMS ini sangat bagus programnya, maka akan kita teruskan supaya Pak dapat bermanfaat sebagai sumber data serta informasi di lingkupan internal organisasi. Ya, baik. Yang berikutnya yaitu program EMS, Pak, harus berperan penting dan aktif sebagai nilai tawar kepada eksternal organisasi dan bekerja sama. Jadi ini EMS ini akan kita nilai jual, Pak, kepada pemerintah ataupun kepada instansi lain seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan serta wawasan seluruh anggota terhadap teknologi terkini di bidang pendingin dan tata udara. Itu, Pak, itu yang program kerja saya dan visi misi kita. Kalau saya simak tadi di visi Pak Agus itu adalah meneruskan cita-cita berilmu berkarya menuju sejahtera. Ya. Itu penjabarannya seperti apa, Pak Agus? Gini, Pak, cita-cita berilmu ya, Pak, ya. Kita untuk berilmu dulu, berilmu dan berkarya. Nah, ini saya akan berusaha untuk menyetarakan skill, Pak. Ini dari semua anggota, dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi paling enggak skill teknis ini semuanya teknisi anggota API itu harus sama, Pak. Hampir rata-rata gitu ya, rata-rata mampu udah bisa untuk teknik di AC, RAC, CAC, ataupun bahkan ke chiller ataupun RV. Maupun ke pendingin ya maksudnya? Semuanya ke pendingin, Pendingin, Pak. dan tata udara lah. Ya, betul, Pak. Nah, selain daripada untuk skill teknis ya, Pak, saya akan coba ajak semua anggota ini belajar untuk keilmuan masalah kewirausahaan. Nah, ini yang penting ini. Itu di situ, Pak. Jadi kewirausahaan ini semuanya biar Pak, untuk target kita menuju kesejahteraan ini. Nah, kita kalau nggak usaha kita yang kita matangkan, usaha kita yang kita ajarkan ke teman-teman, ya gimana kita mau menuju sejahtera. Nah, ini kan sekarang ya sudah banyak dari anggota kita yang udah dalam artian usahanya udah maju, tapi kan masih dari total jumlah anggota ini lebih banyak masih anggota yang persentasenya masih kecil lah. Lebih membutuhkan untuk kemenangan untuk maju itu. Gitu, Pak. Jadi penyetaraan ilmu ini kita akan banyakin, Pak, untuk training-training ke terutama daerah-daerah, Pak. Jadi kita akan rangkul semua bareng sama prinsipal, sama dari tim kita sendiri, dari DPP ataupun dari pihak luar, Pak, misalnya dari KLHK dan sebagainya. Itu, Pak, itu untuk masalah keilmuannya, untuk di skill, gitu, Pak. Nah, kalau ke wirausahaan, Pak, jadi gini. Oke, saya potong dulu, Pak Agus. Ya, Pak. Masalah berusaha ini. Kalau Pak Agus membangun wirausaha baru ataupun yang lama yang tentunya akan di scale up, itu nanti apakah justru Pak Agus nggak rugi nih? Kan jadi banyak pesaing gitu loh, Pak Agus. Nah, gimana nih? Ini begini, Pak, sisi lainnya kita juga udah punya step-step masing-masing ya, Pak. Jadi kita dengan
mendidik teman-teman atau mengajarkan teman-teman untuk berwirausaha ini justru saya sendiri pun nggak usah belajar, ini bagian dari pelajaran kita untuk akan meningkat secara otomatis. Saya berpikir seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau sekarang kita ngomong masalah asosiasi kita ya, Pak, ini keahlian di pendingin tata udara. Nah, kita boleh mungkin di ilmunya ini bisa lebih meningkat, tapi sekarang ini yang menguasai pasar untuk di pendingin ini siapa, Pak? Nah, itu dia. Ya kita ambil bagian lah, Pak, daripada pasar pendingin ini, pasar usaha pendingin ini kita paling enggak anggota API itu bisa 50% dari total anggota ya, Pak. 50% di Indonesia ini bisa kita ambil. Kalau sekarang, Pak, mungkin nggak ada 5%-nya, Pak, untuk menguasai pasar di Indonesia ini. Jadi masih sangat kecil, Pak. Jadi gini, saya dari beberapa waktu yang lalu kita di gathering di salah satu prinsipal. Nah, di situ disampaikan ada jumlah dealer kepada prinsipal D ini adalah 1.380, ini nasional, Pak. Total dealer nasional, ya. 1.380. Nah, terus saya lihat, Pak, saya lihat teman-teman dari sekeliling saya yang anggota API itu mana aja ya? Ada, Pak, tapi jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari, Pak. Masih sangat sedikit. Nah, inilah saya juga kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan prinsipal gimana nanti saya akan minta kuota ya, Pak, untuk gimana teman-teman dari anggota API itu sendiri ini bisa mulai masuk ke sebagai dealer, sebagai ASC, karena nah, Pak, ini di sinilah yang harus teman ini bisa mulai meningkat untuk kesejahteraannya. Ya, baik, nah, baik. Itu sih, Pak. Terus gini, Pak, saya juga akan sebelum melangkah ke sana, saya juga akan ajarkan teman-teman, ya ini dasar sebenarnya, kalau teman-teman banyak juga yang udah paham, tapi dasar inilah yang harus benar-benar dipegang sama teman-teman. Gimana kita mau punya perusahaan yang mapan, perusahaan yang maju. Berarti paling enggak saya juga udah punya beberapa ini ya, Pak, syarat kalau kita punya usaha. Satu adalah punya legalitas. Oh, kenapa sih legalitas? Legalitas ini adalah rumah kita untuk dikenalkan kepada semua lawan usaha kita. Oh, nama perusahaan kita punya nama perusahaan, nama PT-nya. Nah, kalau kita ini belum punya, Pak, gimana kita mau mengenalkan ke orang, kepercayaan orang nggak ada. Nah, inilah legalitas ini harus dibangun semuanya, teman-teman. Gimana caranya berjuang punya nama CP atau PT, ini legalitas harus dikuatkan dulu, Pak. Yang kedua SDM, Pak. SDM-nya ini karena apa? SDM ini adalah untuk target memberikan kepercayaan kepada konsumen, pelayanan yang baik, pelayanan kepada konsumen yang baik, terus skill yang bagus untuk di teknis dan lain-lain, itu nanti bisa dijabarkan lebih kembang lagi. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga adalah pricing, Pak. Harga yang bagus buat kita jual. Nah, di sini, Pak, tiga ini kalau kita bisa saling bekerja sama, punya tekad yang kuat dari semua anggota, insya Allah ini nggak terlalu berat, Pak. Ini sangat ringan gitu, Pak. Gitu, karena untuk legalitas sangat mudah kok, Pak, sekarang, Pak. Terus yang keduanya skill, teman-teman udah pada bisa. Oh, gimana SDM gimana caranya melayani konsumen, gimana sebaik-baiknya. Ini kan nggak terlalu sulit, Pak. Yang ketiga pricing, Pak, harga. Kalau selama ini teman-teman ini jualan AC ke konsumen, ini untuk AC aja ya, Pak. Belinya ke toko, Pak. Beli ke toko, harga toko, baru diambil margin kita, baru ditawarkan ke konsumen. Ini jarang masuk, Pak. Karena apa? Mereka juga tanya ke toko juga, Pak. Nanya ke toko, harga toko misalnya, oh iya 2.500.000 misalnya. Kita akan up lagi 2,6, tapi kan akan kalah dengan toko-toko yang lain. Karena toko harganya 2,5 kan, ya, gitu. Di situ, Pak. Inilah yang akan saya kelola sedemikian rupa, nanti dalam artian teman-teman bisa jualan ini dengan pricing yang bagus, paling enggak sepadan, bisa harga jualnya itu masih setara dengan toko-toko di sekeliling, supaya teman-teman ini bisa ada menikmati hasil daripada usahanya, jualannya. Gitu, Pak. Oh, baik. Oke, Pak Agus, ya cukup menarik sekali ya. Jadi Pak Agus walaupun sebagai pengusaha dan sebagai informasi nih, saya melihat profilnya Pak Agus ini
seorang pengusaha yang alhamdulillah sudah sukses karena memang sudah mempunyai berapa cabang Pak Agus? Alhamdulillah sekarang ada 6 Pak. Ada 6 cabang, 6 kantor cabang yang tersebar di Karawang, mungkin Karawang, Cikarang, Bekasi, ada 2, ada Depok, ada BSD, ada satu lagi di Cilegon Pak. Sampai lupa ini di mana titiknya ini. Insya Allah ada juga kita lagi siapkan iya. untuk di luar kota. Makanya ini kalau dari sisi usahanya sudah sangat mapan, kemudian kalau dari sisi finansialnya juga tentu dengan 6 atau 7 kantor cabang ini tidak sedikit kan gitu ya. Mudah-mudahan sukses lebih lagi lah Pak Agus. Amin, amin. Mohon doakan saya juga ikut seperti Pak Agus lah. Amin, amin. Nah, untuk berikutnya saya melihat dari misi Pak Agus tadi adalah membangun kantor kesekretariatan dan juga tempat pelatihan, ya, dan pendidikan. Tempat pendidikan dan pelatihan kan Betul, begitu ya Pak? Iya Pak. Nah ini cara mewujudkannya gimana? Karena memang dari awal saya melihat ini merupakan salah satu masalah yang ada di dalam Apit Indonesia. Walaupun memang saat ini Apit Indonesia sudah mempunyai kantor pusat, tetapi kan masih sewa kan begitu? Iya, iya. Nah ini gimana Pak Agus? Oke. Jadi gini Pak. Sekarang ini juga kan dari kepengurusan sekarang sudah ada meninggalkan kas ya Pak yang cukup. Nah itu kan ada Pak yang bisa kita teruskan Pak, kita kembangkan untuk paling enggak ini jadi modal awal lah Pak. Buat rencana untuk kita membangun nanti kesekretariatan. Saya yakin Pak kalau teman-teman semuanya dari Sabang Merauke ini kita bisa berangkulan, bisa bergotong royong untuk mewujudkan ini nggak susah Pak. Karena dasarnya gini Pak, untuk sarana pendidikan ini kan pemerintah juga peduli Pak. Nah kita akan juga mencari dana ini dari pemerintahan. Terus untuk kesekretariatan ini juga kita juga kerjasama dengan prinsipal. Nah ini kan saya yakin dengan kita buat proposal dengan tujuan yang bagus, insya Allah pasti mereka pun akan support, akan dukung kita. Dan memang sudah punya modal awal ya? Kita sudah punya modal awal Pak, ini tinggal melanjutkan saja. Gitu bagus baik. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan segera terwujud cita-citanya ini kalau memang nanti Pak Agus terpilih sebagai Ketua Umum Apit Indonesia. Ya. Kan begitu Pak Agus ya? Iya betul Pak, betul Pak. Dalam hal meningkatkan kemampuan pengurus di bidang administrasi tentunya nanti. Ya kan kita sama-sama mengetahui bahwa memang seperti saya contohnya lah, saya seorang teknisi, pegangan hari-hari saya adalah obeng. Dalam hal administrasi tentunya kita sangat buruk sekali lah. Nah ini Pak, bagaimana Pak Agus untuk mewujudkan agar para pengurus ini mempunyai kemampuan yang hampir mirip, hampir sama tentang administrasi. Baik Pak, jadi saya sudah siapkan ya Pak. Nanti kita akan buat pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan gitu Pak. Nah ini dari semua pengurus Pak, DPC, DPD dan semua Pak, dari pengurus-pengurusnya, terutama ke sekretariatannya ya Pak, untuk sekretaris dan sebagainya. Nah karena kita akan adakan pelatihan-pelatihan ini tujuannya supaya semuanya ini merata Pak, dari semua DPD, dari mulai DPD Aceh sampai ke Papua ya Pak. Kalau ada nanti di saat bikin surat menyurat Pak, bikin proposal lah, atau bikin penentuan SK buat pengurus, buat surat-surat yang lain lah. Itu semuanya itu udah bisa sama Pak. Terutama juga kita akan kita ajarkan masalah bimbingan untuk Excel, Word. Nah ini kalau misalnya saya sendiri mungkin nggak bisa, kan akan bisa gandeng Pak kepada orang-orang memang yang udah ahli di bidang itu. Kemampuan itu. Nah, seperti itu Pak. Iya, memang di dalam IMS juga sudah ada di sana, tapi iya Pak. Tentu harus ada pengembangan dari Pak Agus, dan ini saya menangkap memang bagus sekali. Nah itu bentuk pelatihannya seperti apa Pak Agus nanti kira-kira? Jadi emang posisi karena jarak ya Pak, antara mulai dari DPD 1, DPD 2 begitu luas, kita akan adakan itu kontinu mungkin pakai Zoom meeting Pak. Nah kita punya Zoom mungkin setiap 1 bulan sekali, itu pun agendanya akan berubah-berubah ya Pak. Saat bulan ini kita akan adakan pelatihannya masalah surat menyurat, besok lagi masalah ini. Nah itu pun akan kita adakan yang kontinu gitu Pak, terus menerus seperti itu Pak. Jadi karena jauh tadi ya Zoom meeting lah mungkin solusinya gitu Pak. Baik, jadi intinya untuk kepengurusan kali ini Pak Agus ingin memberikan
kemampuan atau pemahaman kepada seluruh pengurusnya agar bisa menguasai informasi teknologi dan juga tentunya administrasi, kan begitu Iya. Pak Agus ya. Baik, Sama satu lagi Pak, yang saya ingat, kewirausahaan ini Pak, itu bukan hanya nanti pelatihan juga, hanya datang training, hanya pengenalan produk knowledge dan sebagainya, tidak Pak. Saya sudah mulai mengawali ini, saya bicarakan dengan beberapa prinsipal. Nah, di mana saya minta Pak untuk bisa dari prinsipal ini memberikan pelatihan dalam kewirausahaan Pak, terutama kewirausahaan gimana cara marketing yang bagus, gimana manajemen yang bagus, gimana sistem manajemen ya Pak, manajemen di kantornya itu yang bagus. Ini saya udah obrolkan ke teman-teman dari prinsipal, bahkan yang lebih saya minta kemarin adalah gimana marketing online. Nah, di sini bisa disupport prinsipal kerjasama dengan pihak-pihak online itu Pak, misalnya kayak Tokopedia dan sebagainya, karena pelatihan ini sebenarnya dari prinsipal sudah diberikan kepada kita sebagai dealer-dealernya. Nah, tinggal saya minta misalnya ke prinsipal ini bisa diajarkan kepada anggota APITU. Oh, baik Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Agus dapat terlaksana. Baik, itu tadi pembicaraan saya dengan Bapak Agus Susilo, sangat panjang dan banyak sekali manfaatnya. Tentunya apa-apa yang akan dilakukan Pak Agus Susilo bila mana beliau nanti terpilih menjadi Ketua Umum APITU Indonesia. Dan mungkin ada yang mau disampaikan 1-2 patah kata untuk teman-teman praktisi pendingin dan tata udara Indonesia, Pak Agus. Baik Pak, teman-teman semuanya, anggota APITU dari Sabang sampai Merauke, mohon support dan dukungannya untuk mewujudkan apa yang saya sampaikan tadi. Ini karena kalau saya sendiri mungkin tidak bisa berjalan, begitu juga nanti di Munas ya teman-teman semuanya, tanggal 10 sampai 12 Agustus di Solo. Ini adalah Munas APITU yang kedua. Jangan lupa dukung saya, Agus Susilo nomor urut 2. Gitu Pak. Baik Pak Agus, saya sebagai media tentunya memfasilitasi siapa saja yang akan melakukan podcast dengan saya. Tentunya saya sangat terbuka dan mudah-mudahan ada calon-calon lain yang nanti akan memaparkan visi misinya. Dan tentunya terima kasih Pak Agus atas waktunya yang sudah diluangkan untuk Mujiono ID. Mudah-mudahan sukses apa yang Pak Agus cita-citakan. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video-video saya. Mohon untuk teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe. Dan tentunya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.